Merapi, ada satu tempat yang katanya ramai justru saat manusia nggak kelihatan. Pendaki menyebutnya Pasar Bubrah. Video ini akan membawa kita ke lereng salah satu gunung paling aktif dan paling sakral di Indonesia, Gunung Merapi. Sebuah gunung yang bagi masyarakat Jawa bukan hanya sekedar gunung berapi, tetapi juga pusat keseimbangan alam, spiritual, dan kehidupan. Di antara jalur pendakian Merapi, terdapat satu tempat yang namanya selalu disebut dengan nada pelan dan penuh kehati-hatian. Tempat itu bernama Pasar Bubrah. Bagi pendaki, Pasar Bubrah hanyalah sebuah lapangan luas penuh batu dan pasir vulkanik. Namun bagi masyarakat sekitar, juru kunci dan mereka yang percaya pada dunia tak kasat mata, Pasar Bubrah adalah tempat yang tidak boleh disepelekan. Banyak yang percaya, di lokasi inilah terdapat pasar gaib, sebuah tempat jual beli makhluk dari alam lain yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita memahami mengapa Pasar Bubrah begitu disegani, mengapa banyak pendaki mengalami kejadian aneh di sana, dan mengapa Gunung Merapi disebut sebagai salah satu pusat kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Gunung Merapi sejak ratusan tahun lalu dipercaya sebagai gunung keramat. Dalam kepercayaan Jawa, Merapi adalah bagian dari poros sakral yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi itu sendiri. Poros ini dipercaya sebagai jalur energi besar yang menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Karena itu, Merapi bukan hanya milik manusia. Ada penjaga, ada penguasa, dan ada aturan yang tidak tertulis namun dipercaya dan dihormati hingga sekarang. Salah satu wilayah yang dianggap paling sensitif di Merapi adalah Pasar Bubrah. Nama Pasar Bubrah sendiri jika diterjemahkan secara harfiah berarti pasar yang hancur. Secara fisik, tempat ini memang berupa hamparan batuan dan pasir sisa letusan Merapi. Namun secara spiritual, nama itu diyakini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Banyak cerita menyebutkan bahwa Pasar Bubrah adalah tempat pertemuan, tempat aktivitas, dan tempat transaksi makhluk gaib. Bukan transaksi uang seperti manusia, melainkan pertukaran energi, janji, dan kepentingan dunia lain. Banyak pendaki yang pertama kali melewati Pasar Bubrah tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang tiba-tiba merasakan suasana berubah drastis. Angin terasa lebih dingin, padahal cuaca normal. Suasana menjadi sunyi, tapi anehnya justru terasa ramai. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara seperti pasar pada umumnya. Ada suara orang berbicara, tertawa kecil, suara langkah kaki, bahkan suara seperti benda jatuh atau digeser. Tapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang mencium aroma tertentu, bukan bau belerang, tapi aroma wangi bunga atau kemenyan. Di tengah jalur pendakian yang seharusnya hanya berbau tanah dan pasir, aroma ini terasa sangat janggal. Dalam video ini, penting untuk dipahami bahwa pengalaman seperti ini tidak dialami semua orang. Biasanya mereka yang mengalaminya adalah orang-orang yang secara tidak sadar melanggar pantangan atau memiliki kepekaan tertentu. Masyarakat Jawa percaya bahwa Pasar Bubrah bukan tempat sembarangan untuk bercanda. Banyak larangan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah larangan berbicara kasar atau sombong. Ada cerita tentang pendaki yang bercanda dengan berkata, "Kalau ini pasar, mana penjualnya?" Tak lama setelah itu, pendaki tersebut mengaku kepalanya pusing berat, tubuhnya lemas, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia harus dibantu turun oleh rekannya. Ada juga kisah tentang pendaki yang mengambil batu dari Pasar Bubrah sebagai oleh-oleh. Setelah turun gunung, ia mengalami sakit aneh berhari-hari. Dokter tidak menemukan penyebab medis. Baru setelah batu itu dikembalikan ke Merapi melalui perantara juru kunci, kondisinya membaik. Cerita-cerita seperti ini membuat Pasar Bubrah semakin disegani. Bukan karena takut semata, tetapi karena diyakini sebagai tempat yang memiliki aturan sendiri. Video ini juga perlu membahas peran juru kunci Merapi, sosok yang dipercaya sebagai penghubung antara manusia dan alam Merapi. Juru kunci bukan hanya penjaga gunung, tetapi juga penjaga keseimbangan. Dalam berbagai cerita, Pasar Bubrah disebut sebagai salah satu wilayah yang tidak boleh sembarangan disentuh. Bahkan juru kunci sendiri jarang berbicara panjang lebar tentang tempat ini.
Biasanya hanya memberi pesan singkat, jaga sikap, jaga ucapan, dan jangan berniat macam-macam. Dalam kepercayaan Jawa, makhluk gaib tidak selalu jahat. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, tetapi memiliki wilayah dan aturan sendiri. Masalah muncul ketika manusia masuk tanpa etika. Banyak pendaki juga melaporkan fenomena kehilangan waktu saat melewati Pasar Bubrah. Mereka merasa hanya beristirahat sebentar, tapi saat melihat jam, waktu sudah berlalu jauh lebih lama dari yang dirasakan. Ada yang merasa duduk 5 menit, ternyata sudah setengah jam. Ada yang merasa baru lewat sebentar, tapi langit sudah berubah gelap. Fenomena ini sering disebut sebagai ditahan. Dalam kepercayaan lokal, makhluk halus di Pasar Bubrah bisa mengajak singgah secara tidak sadar. Bukan secara fisik, tetapi secara batin. Orang yang pikirannya kosong, lelah atau lengah lebih mudah mengalami hal seperti ini. Video ini juga penting menekankan bahwa Pasar Bubrah bukan tempat untuk uji nyali. Beberapa pendaki muda sering datang dengan niat membuktikan cerita-cerita mistis. Mereka tertawa, merekam video sambil berteriak, atau berkata tidak pantas. Ironisnya, justru mereka yang sering mengalami gangguan, mulai dari perasaan tidak nyaman, emosi tiba-tiba berubah, sampai mimpi buruk berulang setelah turun gunung. Masyarakat percaya bahwa Merapi tidak suka ditantang. Pasar Bubrah juga sering dikaitkan dengan kerajaan gaib Gunung Merapi. Dalam kepercayaan Jawa, Merapi memiliki penguasa gaib yang menjaga wilayahnya. Pasar Bubrah dianggap sebagai salah satu pusat aktivitas makhluk-makhluk tersebut. Itulah sebabnya, beberapa orang yang memiliki kepekaan batin mengaku melihat bayangan-bayangan samar di kejauhan. Bukan penampakan jelas, melainkan siluet yang bergerak cepat lalu menghilang. Ada juga yang mendengar suara seperti orang menegur, tapi bahasanya tidak jelas. Ketika dicari sumbernya, tidak ada siapa-siapa. Video ini juga akan membahas bahwa tidak semua yang gaib itu berbahaya. Banyak orang percaya, Pasar Bubrah justru menjadi pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di alam. Pendaki yang menjaga sikap, niatnya baik, dan menghormati alam, biasanya tidak mengalami gangguan apapun. Mereka melewati Pasar Bubrah seperti melewati tempat biasa. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat meremehkan atau ingin membuktikan sesuatu, seringkali justru pulang dengan cerita yang tidak ingin mereka ulangi. Menjelang malam, Pasar Bubrah menjadi jauh lebih sunyi. Angin bertiup lebih kencang dan suara langkah kaki terdengar lebih jelas. Banyak pendaki mengaku bahwa mereka merasa diawasi saat melewati tempat ini di sore hari. Karena itu, banyak yang menyarankan agar Pasar Bubrah dilewati dengan tenang, tidak berhenti terlalu lama, dan tidak membuat keributan. Beberapa pendaki bahkan memilih berjalan sambil membaca doa dalam hati, bukan karena takut, tetapi sebagai bentuk sopan santun. Video ini tidak lengkap tanpa menyampaikan pesan penting. Gunung Merapi adalah tempat hidup, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi alam dan entitas yang tidak kasat mata. Pasar Bubrah adalah simbol bahwa ada wilayah yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh logika. Apakah pasar gaib itu benar-benar ada? Setiap orang bebas percaya atau tidak. Namun fakta bahwa cerita tentang Pasar Bubrah bertahan puluhan tahun, diwariskan dari pendaki ke pendaki, dari warga ke warga, menunjukkan bahwa tempat ini memang memiliki keistimewaan. Di akhir video ini, kita diingatkan bahwa mendaki gunung bukan hanya soal fisik dan puncak. Ada etika, ada sikap, dan ada penghormatan. Pasar Bubrah mengajarkan satu hal sederhana. Di alam, manusia bukan penguasa. Gunung Merapi berdiri jauh sebelum kita lahir dan akan tetap berdiri setelah kita pergi. Yang bisa kita lakukan hanyalah datang dengan rendah hati, lalu pulang dengan selamat. Dan jika suatu malam, di tengah kabut Merapi, kamu mendengar suara pasar yang ramai padahal tak ada siapa-siapa, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang melewati Pasar Bubrah. Pasar Bubrah mengajarkan kita satu hal, di gunung manusia hanyalah tamu. Kalau kamu punya pengalaman aneh saat mendaki, tulis ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe biar kita bisa terus bahas kisah-kisah misteri Nusantara lainnya.